Kalau lo mau beli handphone tapi sekiranya budget lo di bawah sejuta cuma ratusan ribu gitu kayak 800, 700. Udahlah, HP yang lagi lo lihat ini adalah salah satu yang terter lah menurut gue ya. Dari sisi pemakaian, purna jual, kalau HP-nya rusak kenapa-napa, ini Samsung boy. Mungkin di pikiran lo kalau kita punya uang, di pikiran orang-orang juga kalau punya uang kayak di bawah sejuta, mendingan beli second-second yang lain yang lebih tua tapi ya rada feel flagship gitu lah. Enggak. Kalau lo mau pemakaian aman, nyantui, resmi, pilih Samsung aja. Ini kalau kita lihat ya dari web resminya, ini RAM-nya cuma 3 GB, tapi baterainya dikasih 5000 mAh. Ini cocok buat misalnya lu beli handphone buat anak lu mungkin, atau buat kado mungkin, atau buat HP di rumah biar ada yang bisa ditelepon di WA, biar ada WhatsApp-nya. Ini cocok banget. Pilihan warnanya ini ada 3 ya, ada hitam, terus kayak ya, red pink gitu sama warna biru ya kan. Terus kalau kita lihat lagi di sini ada keterangannya prosesor octa-core, RAM-nya 3 GB ya kan, storage-nya 32 GB. Cuman di sini lu bisa masukin SD card sampai 1 TB. HP sekarang tuh yang murah meriah tuh ada yang kekinian tuh udah support 1 TB ya kan. Sadis gitu. Kalau ngomongin soal RAM, gue pakai HP ini ya beberapa saat sebelum gue bikin video ini. Handphone ini tuh bisa dibilang kalau masalah RAM kita nggak usah bahas RAM ya. Intinya kalau RAM kecil kita harus pandai-pandainya untuk memanage storage kita, memori kita, jangan sampai penuh-penuh banget biar handphone itu kalau dipakai nggak terlalu berat. Nah buat kamera belakang ini 13 megapiksel sama 2 megapiksel. Kamera depannya 5 megapiksel. So kenapa handphone ini begitu enak dan orang juga cukup suka sama HP ini? Jadi gini men, kalau lo beli harga handphone 700, 800 ribu, coba lu bisa bayangin nggak kalau lu beli merek yang anta beranta yang nggak terlalu dipercaya sama orang ya. Lu mungkin bisa jual HP segitu tuh lakunya mungkin 400 ribu, 500 ribu, sangat-sangat rendah. Tapi ini merek Samsung cuy, merek Samsung men. Jadi lu beli 700, lu beli 800 misalnya, lu jual lagi mungkin cuma turun-turun gocap, turun-turun cepet lah dari lu beli second. Atau lu beli dari baru, lu jual kalau seandainya BU, amit-amit BU atau apapun itu, jual handphone merek Samsung itu harganya itu stabil. Dan yang paling penting adalah ya kalau kenapa-napa handphone ini nyervisnya gampang. Semua orang tahu Samsung ya kan. Gue ngomongin yang non flagship ya. Kalau HP flagship beda lah. Kalau mau harga stabil beli iPhone. Cuman kalau HP murah meriah kayak gini, orang tuh udah ya udah sih, ya udah laku gitu ya kan. Dan itu yang terjadi kalau lo beli Samsung. Tapi lo bisa bayangin nggak? Misalnya lo punya duit 800 ribu lo malah beli Docomo misalnya, mantan-mantan ala-ala flagship misalnya dari Sony, itu lo mau jual berapa ya kan, dan belum lagi sinyalnya kadang bisa kadang enggak, HP lama, ada kendala dan lain-lain. Oke dah, ini bukan kata gue ya, kita coba lihat ulasan, gue coba bacain satu ulasan ya. Ulasan handphone ini cukup bagus ya, bukan cukup bagus, bagus banget kayaknya gue lihat. Ulasannya pada bagus-bagus semua. Ini gue coba bacain satu aja, kalau gue bacain jadi panjang nih video. Pertama saya pakai Samsung A04e ini awalnya tuh bagus, enak, dipegang buat di tangan, digenggam karena detailnya bagus ya. Apalagi tampilan UI-nya simple, bener-bener banget soal murah, kameranya oke lah mantul. Intinya gini, dipegang enak, kameranya oke, sesuai dengan harganya. Inilah gambaran dari si A04 yang satu ini. Kalau ngomongin soal desain, handphone ini terlalu polos ya, nggak bisa dibilang keren, jelek, nggak bisa. Ini middle of lah, tengah-tengah. Handphone ini tuh nggak bisa dibilang handphone yang berkarisma, nggak bisa. Tapi nggak bisa dibilang juga handphone yang kayak HP nggak jelas, nggak bisa. Karena handphone ini ada marketnya tersendiri. Tapi kalau masalah build quality, ini kayaknya lebih bagus sih daripada Samsung harga 3 juta yang gue pegang beberapa bulan, kayak setahun yang lalu kali ya. Kenapa? Karena Samsung ini tuh padat banget, bodinya tuh nggak memaksakan bentukannya kayak wah kita kasih spare part murah nih ya kan, kasarnya gitu. Tapi dikasih bentuk yang kayak mewah gitu. Alhasil memaksakan. Kalau ini nggak, memang antara build quality sama desainnya tuh sinkron. Jadi nggak ada yang memaksa-maksakan di sini, nggak ada yang perlu dikilat-kilatin, nggak perlu pakai kaca ala-ala. Intinya belakangnya tuh full padat ya, kayak nggak ada kekopongan yang berarti di handphone ini. Of course kalau nggak ada kayak lekang-lekang, kayak lembek-lembek gitu, handphone ini durability-nya jauh lebih durable, jauh lebih awet lah. Ketimbang handphone-handphone yang non-flagship tapi bentukannya ala-ala flagship ya. Dari mulai gampang lecet belakangnya, kameranya begitu, bentuk boba tapi ampas, dan lain-lain. Nah kalau ngomongin
interface dari handphone ini, layarnya ini cukup bening, kita nggak bisa ngarep apa ya, nggak bisa ngarep banyak lah. Kalau lu mau ngincar kenyamanan, di budget sekitar 800 ribuan, lu switch aja ke Samsung yang agak lebih murah dikit deh, agak lebih lama dikit kayak A30 mungkin. Itu layarnya udah AMOLED. Tapi kalau lu mau handphone tahun baru ya, tahun yang lebih baru maksud gua, handphone yang lebih muda umurnya, saran gua 04 ini enak banget. One of the best sih menurut gua. Gua pakai handphone ini sekarang gue jadiin buat HP ketiga gua. Gue taruh di rumah. Tapi sesekali handphone ini gue pakai ya karena gue kadang kayak boring banget, terganggu, ke distract banget dengan sosial media gua, dengan rekomendasi-rekomendasi di YouTube gua kadang iseng buka YouTube ujung-ujungnya jadi nonton lama, ya kan, scroll TikTok jadi agak lama, IG dan lain-lain. Jadi handphone ini gue pakai sampai saat ini dan gue ngerasa nyaman banget. Kalau pengen bener-bener intim untuk penggunaan handphone di luar aktivitas gua ya handphone ini jawabannya sih. Gue scrolling-scrolling berita pakai HP ini, wah udah cakep banget, enak lah. Terus, oh ya, gue lupa jelasin bagian bawah. Bagian bawahnya itu ada lubang mikrofon, lubang jack audio, sama lubang speaker. Dan by the way ini udah Type C juga. Jadi dulu tuh ya kalau tahun-tahun zaman-zamannya A30 baru rilis, itu kayak HP-HP segini tuh nggak mungkin lah dikasih Type C. Sekarang udah Type C. Di bagian sampingnya lagi kalau kita pakai handphone ini, tepatnya di sebelah kanan itu tombol-tombol, tombol power, tombol volume up and down. Tombol powernya agak sedikit ke bawah, tombol volume yang di atas. Tapi ini memudahkan sekali buat sleep-sleep handphonenya kalau lo lagi pakai terus pengen lo sleep, karena tombol power itu jaraknya tidak terlalu tinggi. Ini cocok banget buat penggunaan orang yang tangannya nggak terlalu besar. Nah, di sebelah bagian kirinya kalau kita pakai handphone ini ada posisi SIM card tray-nya, ya kan? Dan gue udah coba pakai handphone ini buat tipis-tipis ya, berselancar tipis-tipis, dan gue ngerasa nyaman banget. Dan di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon. Nah, sekarang gue sedikit ngejelasin desain yang gue rasakan terhadap handphone ini. Handphone ini benar-benar rasa HP murah meriah. Lu bisa lihat dari bezel ya, dari frame, bukan bezel ya, sorry. Frame LCD yang warna hitam ini nimbul banget. Kenapa? Karena desain handphone murah itu biasanya tuh satu platform. Misalnya satu LCD itu ada rangka buat dudukan mesin dan lain-lain. Itu tinggal ganti body aja. Makanya rata-rata kalau HP-HP murah itu frame LCD-nya nimbul keluar dari bagian body ya, dari bagian body belakangnya, karena dia bisa satu kesatuan ya, satu model rangka LCD itu buat beragam tipe handphone ya, namanya buat neken cost production lah ya kan. Jadi kalau kita beli handphone murah pada zaman sekarang, zaman now, itu rata-rata handphone itu frame LCD-nya tebal-tebal gitu. Sekarang kita ngomongin soal kamera. Kamera di Samsung A04 ini apa sih yang bisa gua ceritain ke lu semua? Yang jelas ini kamera polosan banget, fitur-fiturnya polosan. Cuman kalau kita bandingkan dengan iPhone, di misalnya lu budget 800 ribu buat beli iPhone gitu, lu bakal ketinggalan, lu nggak bakal dapet fitur sebanyak ini ya di iPhone. Dengan harga 800 ribu di bawah sejuta gitu. Kalau di bawah sejuta berarti kita ngomong kayak iPhone 6, iPhone 5S ya kan. Lu dapet iPhone kayak gitu jelas lebih worth it Samsung ini lah daripada iPhone tua kayak gitu. Coba lu bayangin nih, kalau seandainya sekiranya lu di luaran sana ada yang pengen beli, gue pengen beli iPhone tua aja buat HP-HP kedua, ketiga buat taruh di rumah gitu. Rugi boy, mendingan beli Samsung kayak gini, fitur kamera tuh lu bisa lihat jauh lebih banyak, jauh lebih kepake, dan handphone ini baru, umurnya jauh lebih baru daripada iPhone yang bakal lo beli dengan harga ratusan ribu ini. Jelas dari sisi baterainya lebih tahan ya kan, casan udah support fast charging, sedangkan iPhone jadul itu belum support fast charging, banyak lagi. Nah, untuk di menu kameranya, di menu pro-nya ini juga bisa di setting-setting lagi ya kan. Ini untuk kamera intinya menunya simple, polos, cuman jauh banget lebih lengkap daripada iPhone yang seri-seri lawas. Gue coba jepret ya. Kalau gue coba jepret hasilnya seperti apa sih? Gue juga belum lihat nih hasilnya. Ini gue coba zoom set. Nah, ini nih yang gue suka dari Samsung nih. Samsung itu tuh kalau ngasih produk murah, tapi mereka nggak kasih modul yang murahan banget. Beda lah sama merek sebelah tuh ya, yang kameranya boba-bobaan. Itu kalau dijepret tuh kadang ampas banget hasilnya. Tajamnya nggak dapet, blur iya, hasilnya pucat. Tapi kalau Samsung netral, waras dia. Tuh lo bisa lihat nih, gue zoom masih terlihat jelas. Jadi dengan modal 800 ribu dikasih kamera yang oke, ya bisa dipakai lah intinya. Terus buat baterainya awet, layarnya juga lumayan enak.
Menurut gua ini udah lebih dari cukup sih. Gue nyoba buat nonton-nonton berita, baca-baca berita di handphone ini dan gua ngerasa nyaman sih. Kayak PW aja gitu megang handphone ini. Yang pertama bodinya plastikan gitu, jadi nggak takut lecet, nggak ribet lah, nggak perlu takut ini itu. Terus yang kedua handphone ini meskipun baterainya gede tapi nggak terlalu berat karena ini handphone murah. Jadi perintilan-perintilannya itu jeroannya nggak terlalu kompleks kayak handphone mahal ya. Modul lensanya aja kecil, jadi wajar kalau kita pegang handphone ini dengan baterai yang 5000 yang gede-gede kayak gini tergolong berat, tidak terasa di baterainya alias tergolong ringan. Anjir ribet banget gue ngomong. Gue juga coba buka browser yang agak sedikit berat, apalagi kalau bukan youtube.com versi mobile. Nah yang gue rasakan di YouTube versi mobile ini cukup lancar, lu bisa lihat sendiri cukup lanjai ya. Memang kalau agak sedikit tek-tek patah-patah gitu itu dari sinyalnya. Emang sinyalnya nggak terlalu lancar di tempat gue nih sekarang. Jadi agak-agak nge-lag gitu. Tapi kalau udah ke scroll gitu udah lancar banget. Ini coba lu denger audionya kayak gimana speakernya. Lumayan kan? Lumayan. Untuk suaranya juga lumayan, speakernya ya vokalnya dapat, bassnya juga masih kedengeran dan menurut gua fix sih. Ini kalau lu modal di bawah 1 juta, pengen nyari HP kedua, ketiga gitu atau buat hadiah atau apapun itu, ini salah satu pilihan paling worth it sih ini menurut gua ya, si Samsung A04e ini.